Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video e-learning mata kuliah pendapat umum. Pada video e-learning kali ini kita akan membahas materi teknik penarikan sampel. Dalam kelas konvensional, teknik penarikan sampel ini dibahas pada pertemuan 10 dan pertemuan 11. Kenapa sampai 2 pertemuan? Karena memang dalam satu pertemuan akan dicoba untuk praktik membaca tabel angka acak. Tabel angka acak yang digunakan saya ambil dari buku Erianto. Ya, ini tabel angka acak yang dihasilkan atau diterbitkan oleh Rand Corporation. Jadi Erianto mengutip juga dari buku Masri Singarimbun. Nah, ada soft copy-nya nanti yang akan saya bagikan kepada peserta kelas pendapat umum kali ini, untuk kemudian tetap kita akan coba mempelajarinya bersama-sama meskipun secara online ya. Nah, teknik penarikan sampel ini seperti yang mungkin sudah pernah kita singgung sedikit di pertemuan sebelumnya, bahwasannya ada yang menggunakan prinsip probabilitas dan juga non-probabilitas. Yang akan kita bahas dalam video ini hanya teknik penarikan sampel yang menggunakan prinsip probabilitas. Apa itu prinsip probabilitas? Yaitu pengambilan sampel secara acak atau sembarang dengan memberi peluang yang sama untuk seluruh populasi sehingga dapat dipilih sebagai sampel penelitian. Nah, prinsip probabilitas ini mungkin bagi kita dulu di zaman sekolah tingkat atas kita kenal dengan istilah teori peluang ya. Jadi cara kerjanya itu sama, karena jika misalnya ada 1000 populasi, maka ke 1000 populasi tersebut mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk dapat dipilih sebagai sampel ya. Ada 4 teknik penarikan sampel dengan prinsip probabilitas ini yang secara umum kita ketahui, yaitu simple random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, dan juga cluster sampling. Apa itu simple random sampling? Nah, teknik pengambilan sampel ini memastikan setiap unsur mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, syaratnya harus tersedia kerangka sampel, lalu sifat populasinya homogen dan keadaan populasi tidak tersebar secara geografis. Populasi homogen di sini dijelaskan bahwasanya keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi memiliki sifat-sifat yang relatif sama satu sama lain. Kalau kita mau melakukan penelitian di kampus, di universitas, maka kita bisa menggunakan mahasiswa yang kemudian kita anggap bahwasanya sifat populasinya homogen. Kenapa? Alasannya bahwasanya mereka berada dalam satu lokasi, dalam satu wilayah yang mudah dijangkau oleh peneliti, lalu kemudian juga rentang usia, kalau kita mau lihat dari usianya, maka juga bisa dilihat relatif sama. Kemudian latar belakang pendidikannya juga sama, karena adalah orang yang tamat SMA gitu kan. Nah, itu bisa kita anggap mereka homogen. Tapi bisa juga kemudian mahasiswa ini kita lihat sebagai populasi yang mempunyai sifat heterogen. Jadi artinya untuk melihat sifat populasi itu homogen atau heterogen, sang peneliti juga harus sudah mempunyai data yang akurat, data awal, sehingga kemudian dia bisa memutuskan bagaimana sifat populasinya itu homogen atau heterogen. Jadi dia bisa menentukan menggunakan teknik penarikan sampel yang mana, karena nanti ada juga bahwasanya teknik penarikan sampel yang mengharuskan atau misalnya mensyaratkan sifat populasinya heterogen. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, simple random sampling ini kita menggunakan teknik apa? Yang paling sederhana itu mengundi. Mengundi sama ya cara kerjanya kayak misalnya yang ibu-ibu arisan, yang suka arisan itu mungkin tahu cara mengundi dengan membuat gulungan kertas, lalu
ambil sejumlah yang diperlukan gitu kan. Lalu ada angka acak. Nih, angka acak ini juga bisa dengan tabel angka acak yang tadi sudah saya tampilkan di awal. Lalu ada juga bisa pakai program dari Microsoft Excel yang kebetulan saya taunya ini, tapi ada yang lain ya. Dan juga kita bisa minta bantuan dari website yang memang mereka menyediakan jasa untuk merandom angka sehingga kemudian dapatlah angka acak itu ya. Nah, yang susahnya adalah tadi kita balik dulu sedikit mengundi. Kalau misalnya jumlah populasinya 50, mungkin masih gampang kita pakai sistem mengundi. Tapi kalau misalnya populasi kita sudah sampai ribuan, nggak usah ribuan, mungkin ratusan juga sudah mulai kebingungan ya. Misalnya jumlah populasi 130, ya agak capek juga untuk membuat si kertas undian tadi gitu kan. Jadi ya kayaknya lebih bagus kita pakai angka acak. Jadi angka acak ini kan mengacak angka-angka yang sebetulnya itu adalah nomor urut dari target populasi kita. Target populasi ini kan diurutkan dari nomor 001 sampai ya berapa jumlah populasinya. Kalau saya kasih contoh, misalnya ini kita mau ambil 100 sampel dari 1350. Jadi artinya kita punya daftar nama dalam kerangka sampel itu yang sudah kita urutkan ya berdasarkan abjad paling gampang dari 0001 sampai kemudian orang yang dapat nomor urut 1350. Oke, sampai di situ saya harapkan sudah paham dulu. Nah, itulah tadi kemudian angka yang dari 01 sampai tadi 1350 itu akan diacak. Jadi artinya kalaupun kita misalnya pakai bantuan dari website yang bisa mengenerate angka acak itu, ya mereka juga akan minta ini berapa jumlah populasinya seperti itu, lalu berapa sampel yang akan diambil. Nah, maka kemudian dia akan mengeluarkan 100 angka acak yang angkanya itu terdiri dari angka 0001 tadi sampai 1350. Jadi tidak akan juga muncul misalnya angka 2500 karena nggak mungkin, soalnya jumlah populasi kita tadi hanya 1350. Jadi nomor urut terakhir ya 1350. Nah, kalau dengan pakai tabel angka acak yang tadi saya tampilkan yang diambil dari buku Erianto, nah itu dia ada 5 digit. Kalau memang tadi hanya 4, ya kita akan melihat 4 digit saja. Tapi kita tidak boleh kemudian langsung memutuskan mau melihatnya dari, misal ya, kita mau ambil dari sini saja, langsung dari sudut kiri atas, kiri saya ya. Nah, nggak bisa, karena kan itu sudah subjektif. Artinya kita sudah mau cari kemudahan aja, karena kalau kita mulai dari sana akan sangat mudah melihatnya. Bisa jadi dalam sekali putaran saja sudah dapat 100 sampel. Jadi tetap harus menggunakan prinsip yang probabilitas. Bahkan untuk angka ini saja harus peluangnya tuh harus sama kemungkinannya untuk muncul atau jatuh titiknya di yang mana saja. Jadi paling gampang kita lempar saja pakai pulpen gitu. Kita lempar pulpen di mana jatuh titik pertamanya. Misal jatuh titik pertamanya itu ada di, misal ini ya, contoh. Kita contohkan aja titik pertamanya itu jatuhnya di sini. Setelah saya lempar, jatuhnya di angka 10803, tapi dia di titiknya itu ada di angka 0. Tandanya muncul di angka 0. Jadi artinya yang kita perhatikan hanya 0803. Nanti akan lebih lengkap lagi untuk praktiknya setelah saya share file dalam bentuk JPEG-nya ini ya, untuk tabel angka acak. Jadi sekarang dibayang-bayangkan aja dulu, oke? Sampai di sini
yang perlu diingat adalah membaca tabel angka acak ini harus konsisten. Jadi kalau sudah sekali kita lihat dari ruas kirinya dulu baru ke kanan, maka sampai nanti titik untuk mendapatkan sampel ke 100 ya harus juga dengan teknik seperti itu. Nggak boleh misalnya karena udah capek matanya dari kiri ke kanan, ini mau biar balance dari kanan ke kiri, nggak bisa gitu ya, harus konsisten. Oke, kita skip dulu bagian yang ini. Kalau pusing tandanya ada proses berpikir, berarti belajar sedang berjalan gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke teknik penarikan sampel yang kedua, ada systematic sampling. Systematic sampling ini mekanisme kerjanya tidak jauh berbeda dengan tadi kalau kita pakai yang pakai simple random sampling ya, tetap pakai angka acak juga, tapi memang ini memudahkan gitu. Kenapa? Karena dia hanya sekali saja kita mengambil sampel acaknya itu. Sisanya kita tinggal menambahkan dengan yang namanya ada di sini interval. Ya, interval itu didapat dari mana? Membagi antara angka populasi, jumlah populasi dengan besar sampel. Dapatlah angka interval ini. Nah, untuk angka interval ini mungkin kalau ada desimalnya dia harus dibulatkan. Jadi kalau misalnya dia di atas 5 ya silahkan dibulatkan ke atas, kalau di bawah 5 tinggal dibulatkan ke bawah. Nah, dengan contoh yang sama, ada 100 sampel yang mau diambil dari 1350 jumlah populasinya. Nah, kita tinggal membagi, dapatlah 14 untuk intervalnya. Gimana cara kerjanya? Tadi sudah didapat, misal untuk sampel pertama itu ternyata nomor urut 0256. Itu sampel pertama. Untuk dapat sampel keduanya, caranya adalah nomor urut sampel pertama ditambah dengan interval tadi. Dapatlah berikutnya. Untuk sampel kedua adalah yang memiliki nomor urut 270. Yang ketiga itu tinggal kemudian mengikuti polanya, nomor urut sampel pertama ditambah 2 dikali interval. Dapatlah untuk nomor urut sampel ketiga adalah 284 dan seterusnya sampai dapat 100 sampel. Tapi cara mudahnya juga ada ya, tinggal kemudian lihat dari 256 tadi ditambah 14, kemudian 270-nya ini juga tinggal ditambah 14 aja, nggak perlu pakai rumus yang sudah disampaikan itu kalau kita mau mudah. Tapi saya sih jarang menganjurkan mahasiswa yang mau praktik polling menggunakan systematic sampling ini, karena ya seringnya kalau kita lihat dia kan jadi semacam terbentuk pola gitu ya, jadi kayak kurang tersebar juga, jadi kayak mengecilkan kemungkinan gitulah, mengecilkan peluang untuk sampel target populasi yang lain menjadi sampel. Kalau dari versi saya sih biasanya sih tidak anjurkan untuk memakai systematic sampling ini. Baik, kita lanjut ke yang ketiga, ada teknik penarikan sampel acak stratifikasi proporsional. Jadi ini ada dua versi, ada yang proporsional, ada yang non proporsional. Nah, ini sudah masuk ya ke bagian bahwasannya dia bersifat heterogen. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwasanya soal sifat heterogen atau homogen dari populasi itu memang terpulang lagi kepada peneliti melihatnya. Jadi tidak ada ketentuan bakunya. Tapi sebaiknya dengan alasan ilmiah ya. Nah, untuk menjelaskan seperti apa kerja stratifikasi proporsional ini, kita coba langsung lihat. Ini ada data awal ya, sudah terangkum dengan jelas bahwasanya ini adalah jumlah mahasiswa angkatan 2017 dari 15 fakultas di USU. Ini kebetulan memang data penelitian saya tahun 2018. Jadi kalau sistem kerja stratifikasi proporsional ini, dia akan memberikan peluang bagi
fakultas yang mempunyai jumlah populasi besar, maka kemudian akan menyumbang jumlah sampel juga besar gitu ya. Jadi proporsionalnya akan menyesuaikan dengan data awalnya tadi, strata awalnya sudah jelas jumlahnya. Nah, kemudian dia akan menyumbang sejumlah persentase dari populasinya itu. Mungkin agak membingungkan sedikit ya di sini. Nah, ini sample fraction digunakan untuk mendapatkan berapa jumlah sampel dari satu unit populasi ya, atau strata populasinya. Ini sample fraction didapat dari jumlah sampel dibagi dengan jumlah populasi. Tinggal kemudian untuk mendapatkan sampel ini dikalikan saja si sample fraction dikalikan dengan jumlah populasi. Silahkan dihitung. Kalau misalnya dapatnya tidak bulat seperti ini, ya seperti tadi saya bilang, kalau untuk jumlah sampel ini angkanya ya nggak bisa ada desimalnya, jadi tinggal dilakukan pembulatan ke atas ataupun ke bawah sehingga jumlah sampel 400 ini bisa terpenuhi dan terbagi rata sesuai dengan bagaimana kondisi populasinya tersebut. Kayak dilihat nih di nomor 4 ada Fakultas Teknik di USU, jumlah mahasiswanya atau ini populasinya ada 1093, maka kemudian dia akan juga menyumbang sampelnya besar, dapatlah 65. Mungkin kalau dihitung tidak bulat 65 ini ya. Baik. Nah, bagaimana kemudian cara kerja acak stratifikasi non proporsional? Ya, prinsipnya sama, secara umum ya sama, tapi bedanya adalah ketika menstratifikasinya itu kita tidak melihat bagaimana data awalnya tadi. Kalau tadi kan kelihatan karena teknik dia tadi menyumbang jumlah mahasiswanya besar, maka dia akan juga menyumbang sampel yang besar. Nah, kalau di non proporsional ini tidak. Secara umum biasanya dia membagi rata aja. Kalau jumlah sampel yang mau diambil 100 ya, ini kita pakai angka yang mudah. Lalu ternyata setelah kita lihat kita bisa membagi ke dalam 4 strata misalnya, ya silahkan langsung saja kita bagi rata 25, 25, 25, 25. Contoh misal kita mau meneliti di bagaimana kepuasan pegawai terhadap gaji yang ada di USU gitu kan. Nah, kita bisa kelompokkan ternyata secara umum kalau dilihat pegawai di USU ini dari dari SMA, S1, S2 dan S3. Nah, kalau misalnya kita mau pakai yang proporsional, bisa jadi karena ini cuma mengambil 100, bisa jadi yang dari strata 3 ini hanya sedikit menyumbangnya, kecil sekali gitu kan, bahkan jangan-jangan nggak terangkat karena itu tadi, karena dia tidak mencukupi nilai proporsionalnya itu. Nah, jadi supaya dia tetap bisa menyumbangkan sampel, maka kita langsung bagi rata karena kebetulan tadi angkanya bulat ya 100, jadi tinggal aja 100 dibagi 4 strata tadi 25, 25, 25, 25. Tapi itu kan kalau kita pakai angka yang gampang ya, cuman narasinya seperti itu. Jadi kita tidak mau melihat bagaimana data awalnya itu. Mau dia tadinya banyak, ya belum tentu juga dia akan menyumbang banyak gitu. Yang dipentingkan adalah setiap strata itu bisa terwakili dengan baik untuk menjadi sampel. Itulah cara kerja acak stratifikasi non proporsional. Tapi itu biasanya ya untuk case-case tertentu ya. Jadi jarang sih dilakukan untuk yang non proporsional ini. Yang saya ketahui seringnya sih orang pakai yang proporsional, terutama kalau misalnya ada yang rajin ikut seminar hasil, itu bisa dilihat tuh mereka pakai yang proporsional. Karena apa? Karena itu tadi datanya juga jelas, angkanya juga memungkinkan untuk kemudian dibagi sesuai dengan bagaimana data awal dari populasi setiap strata itu. Oke? Mudah-mudahan masih bisa mengikuti.
materi ini kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu teknik penarikan sampel cluster. Ini masih dengan prinsip probabilitas. Nah, kalau teknik penarikan sampel yang cluster ini sering dipakai oleh lembaga-lembaga penelitian yang melakukan penelitian di lapangan yang memang letak wilayahnya itu sangat luas. Misal kalau yang mau survei kepuasan, bukan survei kepuasan, selalu ingatnya survei kepuasan pelanggan, survei tentang citra pemimpin gitu ya, atau quick count. Nah, itu seringnya pakai cluster. Kenapa? Karena memang kan Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten kota. Apa iya mau langsung ke semua itu, ke 33 kabupaten itu? Nah, jadi dipakai cluster untuk kemudian dari 33 kabupaten kota dikecilkan jadi berapa kabupaten misalnya, lalu kemudian dari kabupaten itu dikecilkan lagi sampai kemudian mungkin nyampelah ke unit terkecilnya adalah lingkungan. Itu bisa ya. Tapi tetap ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Salah satunya selain tadi wilayah area sampel tersebar amat luas dan peneliti tidak memiliki kerangka sampel yang baik dari populasi. Jadi kalau misalnya mau dibuat pun dia bisa memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Ya bayangkan misalnya mau buat data untuk 33 kabupaten kota tadi, kayaknya susah sih untuk mendapatkan nama kepala keluarga persis ada berapa lingkungan coba di Sumatera Utara ini, bayangkan. Sedangkan untuk Medan aja ada 21 kecamatan, itu terdiri dari berapa lingkungan lagi. Jadi ya sebelum mulai aja udah keder duluan untuk mengumpulkan data awalnya. Jadi ya lebih baik pakai cluster ini karena disederhanakan dengan apa? Ada dijelaskan. Unit analisis dari teknik cluster adalah gugus-gugus yang disebut cluster, dapat berupa organisasi, asosiasi, batas geografis yang jelas. Jadi boleh aja misalnya kita masukkan ke dalam beberapa zona, ke dalam beberapa rayon ya, tergantung kemudian peneliti mau melihatnya bagaimana, sehingga tetap tadi ketika sudah digabung ke dalam beberapa zona itu wilayahnya jadi lebih mudah untuk dijangkau. Itulah kira-kira ya mekanisme pengerjaan cluster ini. Nah, saya ada coba kasih ilustrasi, mudah-mudahan sih ilustrasi ini bisa membantu sedikit lebih membuka pemahaman tentang penggunaan cluster sampling ini ya. Jadi kalau misalnya ini kita mau melakukan penelitian terkait dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan kelas offline kembali di tahun 2021 atau di semester genap, kita mau tanya nih ke masyarakat sih, mahasiswa ya, ke mahasiswa karena mereka yang memang sebagai pelakunya gitu ya. Walaupun ini kan konteksnya bukan cuma untuk di kuliahan ya, tapi saya ambil yang gampangnya aja, langsung kita tentukan ini perkuliahan. Jadi ini adalah mahasiswanya saja yang kita tanya, kita tidak mau tanya dosen dan juga pegawai di Kota Medan. Nah, bayangkan Kota Medan ada berapa perguruan tingginya? Mungkin lebih dari 10. Coba dipikirkan apakah memang lebih dari 10. Ada USU, WISU, ada UMSU. Itu yang kita tahu secara umum ya. Perguruan tinggi kan bukan cuman itu kan, ada yang sekolah tinggi, ada institut gitu. Nah, jadi kita bayangkan, taruhlah ya, saya bayangkan di sini di Kota Medan ada 20 perguruan tinggi. Nah, bayangkan dari 20 perguruan tinggi itu ada berapa fakultas, ada berapa prodi, ada berapa angkatan mahasiswa, sehingga kalau misalnya kita mau langsung dengan simple random sampling itu akan menghasilkan jumlah populasi yang sangat banyak. Jadi kita bisa langsung pakai sistem cluster ini. Pertama kita coba dulu untuk membuat seperti ini. Walaupun kalau ini kan yang paling sederhananya ya, setelah tadi kita memilih perguruan tinggi,
Lalu kita langsung pilih individunya karena sudah ditentukan kebetulan nih di ilustrasinya mahasiswa semester 2. Bagaimana cara menentukan perguruan tinggi? Prinsipnya ya sama tadi. Misalnya kita mau buat dalam satu zona, kita mau tentukan ini satu rayon, itu bisa. Kalau sekolah kan seringnya gitu ya, dulu satu rayon. Nah, kita mau lihat misalnya untuk di Kecamatan Medan Baru ada berapa perguruan tinggi. Kita bisa ambil satu sampelnya. Lalu untuk misalnya di Medan Tuntungan ada berapa universitas, kita ambil satu. Itu masih gampang dengan menggunakan mengundi. Sehingga setelah kita coba untuk membuat daftar, kita bisa kelompokkan ini perguruan tinggi menjadi 5 zona. Nah, kita hanya akan mengambil 5 perguruan tinggi dari masing-masing zona dengan cara diacak tadi. Dari 5 tadi masih banyak nih pastikan. Nah, kita mau tentukan kita akan kecilkan dulu langsung ke fakultas. Nah, bisa saja ada berapa fakultas, tapi mungkin kalau fakultas agak repot gitu kan, karena kan bisa jadi kalau dapatnya di sekolah tinggi mungkin fakultasnya hanya sedikit. Nah, jadi kita abaikan soal fakultas. Intinya adalah dia sudah dapat dari 5 perguruan tinggi tadi. Nah, kalau memang misalnya tidak mau menentukan angkatannya, ya kita acak 2000, kita anggap aja yang masih aktif untuk kuliah nanti itu mulai dari angkatan 2018, 19, 20. Berarti ada 3. Kita acak dapat ternyata adalah yang anak semester angkatan 2020. Artinya nanti pada saat kuliah itu dia sudah semester 2. Jadi artinya kita akan tahap pertama sudah kita tentukan dapat 5 perguruan tinggi. Tahap kedua kita tentukan siapa angkatan dari mana. Ternyata adalah angkatan 2020 atau yang masuk semester 2. Nah, berikutnya di tahap ketiga kita akan memilih siapa individunya dari setiap universitas atau perguruan tinggi yang sudah kita pilih tadi. Ada 5 perguruan tingginya. Nah, bagaimana caranya? Itulah kemudian tetap kita pakai yang namanya tabel angka acak tadi. Jadi untuk semua teknik penarikan sampel yang tadi proporsional, non proporsional, kemudian sistematik, itu tetap kita gunakan tabel angka acak untuk mendapatkan sejumlah sampel yang memang diperlukan dalam penelitian. Boleh nggak nge-mix yang namanya teknik penarikan sampel prinsip probabilitas dengan non-probabilitas? Boleh, tidak ada kemudian larangan ya. Kalau yang sudah saya baca, beberapa juga seringnya ada yang mencampurkan pakai stratifikasi proporsional. Setelah dapat jumlah sampelnya, bagaimana cara mendapatkan 15-nya itu, dia pakailah yang namanya purposive sampling atau accidental sampling. Jadi pokoknya ini saya contohkan, boleh tapi tidak disarankan. Nah, misalnya ini dia sudah dapat 15, dia akan mencari 15 sampel ya di Fakultas Kedokteran. Nah, untuk mendapatkan 15 ini, dia langsung saja datang, ini ceritanya tidak ada pandemi gitu ya, ambil 15 orang, yang penting dia ada di Fakultas Kedokteran. Nah, itu kan sebetulnya bisa masuk ke dalam ranah sampling error yang sudah kita tentukan ya. Karena apa? Ya belum tentu juga kan yang ada di kedokteran itu betul-betul mahasiswa kedokteran yang mau di survei. Jangan-jangan dia adalah mahasiswa dari fakultas teknik yang datang mau ketemu temannya, misalnya seperti itu. Nah, jadi artinya nggak bisa juga kita kemudian 15 ini kita gunakan yang non probabilitas. Jadi tetaplah kita gunakan yang probabilitas. Jadi dapatkan 15 ini dengan menggunakan simple random sampling seperti itu ya. Oke. Saya pikir materinya sudah selesai saya sampaikan.
Nanti untuk bagaimana cara membaca tabel angka acak, tekniknya akan coba kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika terlalu panjang dan mungkin beberapa bagian membingungkan, dan saya harapkan untuk praktik polling nanti tidak ada lagi alasan apapun untuk memakai teknik penarikan sampel yang bukan probability sampling ini. Baik, demikian saja saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video e-learning yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.